Jelang pemberlakuan PSBB awal Mei ini, Wali Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan menyiapkan 9 titik penyekatan di perbatasan untuk membatasi warga yang keluar dan masuk kota Banjarbaru. PSBB di kota Banjarbaru dilakukan karena termasuk zona merah COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan dengan 25 kasus. Selain menyiapkan 9 titik penyekatan, Pemkot Banjarbaru juga akan memperlakukan jam malam dan membatasi operasional pasar. Lebih lengkap terkait dengan penanganan penyebaran corona di Banjarbaru akan kami tanyakan langsung ke Wali Kota Banjarbaru, Najmi Adani. Selamat sore, selamat petang Pak Najmi ya. Ya, selamat sore Mbak Prisian. Ya, Pak Najmi, sudah disiapkan 9 titik. Jadi walaupun saya konfirmasi dulu, berarti belum ada keluar keputusan PSBB ya di Banjarbaru melalui Menteri Kesehatan, itu belum ya Pak? Belum, ya. Kami sudah mengusulkan, ya. Oke, tapi sudah dilakukan persiapan. Tadi saya sudah sampaikan ke pemirsa bahwa sudah ada 9 titik untuk penyekatan. Bisa Anda gambarkan persiapannya seperti apa di Banjarbaru, Pak? Baik, jadi prosesnya begini. Hari Jumat yang lalu kami setelah melengkapi data usulan terkait dengan usulan pemberlakuan PSBB di Kota Banjarbaru. Namun secara bersamaan, beberapa kabupaten kota yang di seputaran Banjarmasin itu juga mengusulkan yang sama. Jadi pemerintah provinsi Kalimantan Selatan secara bersama-sama meneruskan usulan ini ke Kementerian Kesehatan. Jadi insya Allah kita menunggu keputusan dari Kementerian Kesehatan untuk pelaksanaan itu. Sambil menunggu, kami sudah mencoba mempersiapkan dan melakukan sosialisasi pendahuluan kepada masyarakat, termasuk mempersiapkan 9 titik checkpoint pintu masuk menuju ke Banjarbaru. Tadi juga saya sampaikan ke pemirsa ada 25 kasus di Banjarbaru, makanya masuk ke zona merah. Disebut bahkan ada 1 balita ya Pak? Betul, kita temukan 1 balita usia 1 tahun 6 bulan yang ternyata positif penularannya dari orang tuanya yang kebetulan juga positif. Artinya 1 keluarga ya Pak? 1 keluarga, jadi kita pastikan bahwa terjadi transmisi lokal virus ini dari orang tua ke anak. Oke, penanganannya saat ini seperti apa Pak? Alhamdulillah orang tuanya sudah dinyatakan sembuh kemarin. Kemudian anak dan ibunya ini masih dirawat, tapi dalam kondisi yang secara fisik, secara klinis tidak berat gitu. Untuk 1 keluarga ini tracingnya dari mana Pak Najmi? Siapa yang tertular lebih dulu dari mana? Yang tertular memang dari luar provinsi. Datang, bapaknya kebetulan ada tugas di luar provinsi, kemudian beberapa hari kemudian ternyata ada menunjukkan gejala, masuk rumah sakit, dan setelah dilakukan tes mulai rapid sampai swab, ternyata memang positif. Nah, bapaknya dirawat, kemudian 1 minggu kemudian kita melakukan tracing kepada keluarga dan lingkungan bapaknya, ternyata ditemukan di istri dan anaknya juga menunjukkan gejala reaktif pada saat dilakukan rapid test dan di swab memang positif. Tapi secara keseluruhan atau secara umum penanganan kasus-kasus COVID-19 di Banjarbaru bisa ditangani dengan baik ya Pak? Ya, kita memang kenapa kita menetapkan zona merah, ternyata tren temuan kasus kami ini sudah nyebar dan peningkatannya cukup signifikan. Kemudian juga ternyata sebarannya ini baik ODP maupun yang sudah positif itu menyebar di 5 kecamatan di wilayah kami. Seluruh kecamatan itu ada ditemukan kasus. Karena itu kita mengusulkan melalui pemerintah provinsi ke Kementerian Kesehatan untuk pemberlakuan PSBB di Kota Banjarbaru. Pak Najmi, praktik selama ini di beberapa daerah, PSBB di setiap daerah tentu ada bedanya begitu, berbeda-beda satu sama lain. Nah, di Banjarbaru sendiri dikonsepkan seperti apa PSBB-nya, Pak? Baik, jadi kami di Banjarbaru ini pertama mencoba mencari hal-hal positif yang dianggap berhasil dari beberapa daerah. Juga menggali pengalaman dan mengkoreksi hal-hal yang bagian daerah dirasa itu kurang efektif. Karena itu yang pertama memang harus sosialisasi yang kuat.
dilakukan kepada masyarakat agar jauh-jauh hari masyarakat sudah mulai mempersiapkan diri memperlakukan itu. Kemudian pintu-pintu masuk, ada 9 pintu masuk perbatasan kami yang akan kami lakukan checkpoint pada situ. Sehingga kami akan lebih fokus pada masuk kepada di dalam wilayah untuk membatasi pergerakan orang. Dengan harapan 14 hari ke depan harapannya terjadi penurunan ODP, terjadi penurunan dan pasien temuan positif, begitu juga terjadi penyembuhan terhadap pasien yang sisa 23 lagi. Karena dari 25, 2 kemarin sudah dinyatakan sembuh. Jadi 23 lagi yang masih positif dan kita pantau terus. Mudah-mudahan dalam masa PSBB tadi semuanya sudah bisa sembuh dan tidak ada lagi peningkatan kasus di Banjarbaru. Masih menunggu izin atau keputusan dari Menteri Kesehatan atas nama pemerintah. Terima kasih Wali Kota Banjarbaru Azmi Adani sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih.